Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video penjelasan tentang pengenalan biji kakao dan pengolahan pasca panennya. Untuk bisa memahami bagaimana produk coklat itu dibuat, kita mesti kenalan dulu sama biji kakaonya. Kakao merupakan satu-satunya di antara 22 anggota keluarga Theobroma yang diusahakan secara komersial. Spesiesnya namanya Theobroma kakao. Dikelompokkan menjadi dua tipe utama, yaitu Criollo dan Forastero. Awalnya dulu, kakao dibudidayakan, yang pertama dibudidayakan adalah Forastero, kemudian muncul Criollo, kemudian seiring berjalannya waktu muncul hibrid atau percampuran antara Criollo dan Forastero yang disebut Trinitario. Criollo dan Trinitario disebut kakao dengan kualitas tinggi atau kakao mulia atau edel kakao atau edel cocoa ya. Sedangkan Forastero berkualitas lebih rendah. Kenapa? Nanti akan dijelaskan di belakang. Nah, dari bentuknya aja bisa kita lihat ya, yang Criollo dan Trinitario itu lebih runcing, kemudian lebih ramping, sedangkan Forastero itu bentuknya lebih gemuk. Jadi nanti kalau misalnya kita ngelihat bentuk buah kakao, kita tahu oh ini kira-kira Forastero, oh ini Criollo, ini Trinitario. Kemudian sejarah dari kakao itu berawal jauh ribuan tahun sebelum Masehi. Sekitar 1500 hingga 400 tahun sebelum Masehi, suku Olmec mulai mengkonsumsi, ada catatan bahwa yang pertama kali mengkonsumsi dan membudidayakan kakao itu adalah suku Olmec. Tapi budidayanya masih liar, kemudian mereka menggunakannya sebagai semacam sambal gitu, jadi saus dicampurkan makanan gitu. Kemudian menyebar, jadi suku Olmec ini letaknya di Amerika Tengah, kemudian menyebar ke arah utara ke Amerika Utara bagian selatan ya, yang sekarang Meksiko, itu di sana ada suku Maya, ada di sana tuh dulu ada suku Maya sama suku Aztec, kemudian suku Maya mulai menanam Forastero, kakao Forastero secara lebih serius gitu ya. Dan kemudian minuman yang dibuat dari kakao itu menjadi bagian penting dari upacara keagamaan mereka. Sehingga memberi arti penting bagi budaya dan keagamaan suku Maya dan Aztec hingga 1500 tahun setelah Masehi. Jadi selama 3000 tahun itu suku-suku di di Amerika Tengah itu mengkonsumsi kakao tanpa bagian lain dari dunia itu tahu gitu. Minuman ini aromanya wangi tetapi rasanya sangat pahit. Kemudian Columbus itu mendarat di benua Amerika. Kemudian mengenal kakao di daerah yang sekarang menjadi Nicaragua. Kemudian 17 tahun kemudian pelaut bernama Cortez datang ke sana, kemudian ketemu dengan Raja Aztec bernama Montezuma yang meminum minuman panas namanya Xocolatl. Nah, atau disebut kemudian dibahasakan menjadi Inggris menjadi hot chocolate ya, dan kemudian menyadari betapa pentingnya minuman tersebut. Wah, bisa dijual nih. Tadi ya, Cortez datang ke sana, kemudian kenalan dengan Xocolatl tadi ya, kemudian mulailah ya Cortez ini memicu sesuatu bernama ketamaan gitu. Dia tamak terhadap kakao yang wah bisa dijual nih, dan kemudian dia membawa beans-nya itu, si biji kakao itu kembali ke Spanyol, kemudian bersamaan dengan chocolate drink recipe atau resep minuman coklat panas ini. Kemudian mulailah di sini, ya, mulailah di abad 15 sampai 16 para penakluk dari Spanyol, ya, penjajah sebenarnya, conquistador Spanyol itu menjajah, membunuh dan menghancurkan budaya Maya dan Aztec serta mencuri kakao mereka. Demikianlah adanya ya, karena Spanyol bagian selatan kan dikuasai oleh Muslim. Lalu kemudian orang-orang Spanyol keluar untuk menjajah daerah lain dengan penuh kekejaman. Bukan untuk membesarkan daerah itu, seperti yang dilakukan oleh Muslim di daerah Cordoba,
dan Granada, tetapi kemudian menghancurkan budaya sana untuk mencuri milik mereka. Emas yang diambil dan seterusnya ya. Tapi di sisi lain orang-orang Spanyol juga kemudian menambahkan gula dan rempah-rempah ke dalam minuman coklat panas untuk memperbaiki rasanya yang semua itu pahit. Selama ribuan tahun digunakan oleh Maya dan Aztec itu tidak ditambahi gula. Itu ditambahi gula oleh Spanyol, kemudian ditambahi dengan aneka rempah-rempah sehingga bisa menambah aromanya, dijual ke seluruh Eropa, tapi resepnya dirahasiakan. Tapi pada akhirnya ketahuan juga sih, sehingga kemudian di abad menuju abad ke-17, bangsa Eropa yang lain, mulai dari Prancis, Belgia, jadi Belgia dulu masih menjadi bagian dari Prancis ya. Nah, sekarang yang terkenal adalah coklat Belgia. Nah, orang-orang Prancis kemudian mulai mengetahui resepnya orang Spanyol ini. Kemudian mulai mengolah, ya, memproduksi dari biji kakao itu. Dan kemudian pralin itu diciptakan tahun 1671 yang sebenarnya kecelakaan. Gitu ya. Jadi coklat dengan karamel itu kemudian awalnya itu ini kesalahan ya, gulanya yang ditambahkan itu terbakar, gosong, kemudian tercampur dengan coklat, nah malah tercipta pralin. Kemudian mulai diciptakan mesin untuk menggiling coklat. Kemudian pada tahun 1753, Carolus Linnaeus memberi nama ilmiah pada tanaman ini menjadi Theobroma cacao. Kemudian tahun 1828, awal abad ke-18, orang Belanda, Konrad van Houten, ya kalian tahu ya, coklat van Houten, mungkin pernah dengar ya. Konrad van Houten itu menemukan bagaimana cara mengeluarkan lemak kakao dengan cara dipres. Ya, kemudian dia menemukan cara bagaimana membuat cocoa powder. Sehingga dan kemudian dia menemukan bagaimana cara mencampurkan antara cocoa powder dengan lemak kakao ini untuk menghasilkan produk coklat batangan yang ketika di luar ruangan itu keras, tetapi ketika dimasukkan ke dalam mulut menjadi mudah lumer. Makanya kemudian terkenal dengan istilah coklat Belanda itu coklat van Houten, karena dia menemukan pertama. Kemudian tahun 1830, coklat yang awalnya minuman itu kemudian diubah menjadi makanan, ya. Dan kemudian coklat bar itu ditemukan oleh J.S. Fry and Son di Inggris. Nah, kemudian orang Prancis membuat toko coklat pertama pada tahun 1868. Kemudian di Swiss itu ada Rudolf Lind menemukan mesin koncing. Apa itu koncing dan bagaimana fungsinya dalam pengolahan coklat akan kita bahas di video di materi yang berikutnya. Nah, ini kita masih bahas sejarahnya ya. Dari Amerika Tengah itu suku Olmec tadi ya, mulai mengkonsumsi banyak sekali kakao. Jadi kakao itu sebenarnya adalah tanaman liar di hutan mereka, di hutan Amazon. Kemudian mereka mengkonsumsi biji yang ada di dalam buahnya itu kok enak gitu. Kemudian diolah menjadi semacam sambal gitu. Dan mereka menyebutnya sebagai kakao. Kemudian lama-kelamaan, selama berabad-abad tersebar ke seluruh Amerika Tengah dan menjadi bagian yang penting dalam sisi kultur, agama, dan ekonominya orang Maya dan Aztec. Jadi mereka pergunakan kakao itu untuk upacara keagamaan. Nah, awalnya itu kan forastero. Nah, makin lama itu muncul beberapa varietas forastero sampai 8 varietas dengan warna yang ungu. Lalu kemudian lama-kelamaan muncul varietas ke-9 yang disebut Criollo yang warnanya itu cenderung ke arah putih karena rendah antosianin tetapi sifatnya lebih ringan, tidak terlalu sepat dan tidak terlalu pahit sebagaimana forastero. Tetapi Criollo ini lebih rentan terhadap hama, sedangkan Forastero lebih kuat. Tetapi kemudian pada tahun 2018 ada jurnal dari Zarrillo et al. Yang kemudian memberitahu bahwa ternyata di selatan Ekuador itu sudah ada bukti konsumsi kakao 5.300 tahun sebelum Masehi. Nah ternyata sebelum suku Olmec, itu ribuan tahun sebelumnya, itu
sudah ada yang mengkonsumsi kakao. Bayangkan kita setelah Masehi aja baru 2021. Baru tahun ke 2021 setelah Masehi. Nah, konsumsi kakao di Amerika Tengah oleh suku-suku asli di sana itu sudah berjalan selama 3.000 tahun. 1.500 sampai sebelum Masehi sampai 1.500 setelah Masehi. Jadi bahkan lebih lama daripada peradaban kita ya. Dan kemudian ada temuan baru bahkan 5.300 tahun sebelum Masehi. Bisa dibayangkan dari awal abad pertama sampai ke sini aja baru 2021 tahun. Nah, konsumsi mereka itu sudah 3.000 tahun. Jauh lebih lama daripada kita, peradaban kita ya. Kemudian sekitar abad ke-16, Spanyol membawa kakao masuk ke Nusantara. Ya, tahun 1880 muncul Trinitario, Criollo itu munculnya 1660, kemudian dibawa ke Eropa, Forastero kemudian dibawa ke seluruh dunia, ya Trinitario juga. Tahun 1560, pelaut Spanyol yang menjajah Filipina itu membawa Criollo dari Filipina ke Sulawesi Utara dan 1806, ya sekitar 200-an tahun setelahnya mulai ditanam di Jawa di sela-sela tanaman kopi. Di sini dari orang Spanyol mulai orang Belanda ya yang kemudian membawa kakao untuk menanam kakao di Jawa. Kemudian 1880 Belanda membawa kakao Forastero dari bibitnya di Venezuela untuk ditanam di Indonesia karena lebih kuat terhadap hama. Kemudian 1888 Criollo dibawa dari Sulawesi ke Jawa ya. Lebih banyak Criollo yang dibawa ke Jawa untuk dibuat menjadi perkebunan. Perkebunan coklat berkembang pesat pada awal ke abad 19 hingga kemudian Belanda memiliki 29 kebun coklat di seluruh Nusantara. Ketika masa kemerdekaan dan masuk Orde Baru, tahun 73 pemerintah memperkenalkan kakao Buk Forastero yang sudah diseleksi oleh BPP Medan yang lebih tahan hama penyakit, namun rasanya tidak seenak Criollo. Tahun 80 produksinya lebih meningkat dengan sangat pesat, didukung oleh pemerintah, mendapatkan subsidi pupuk, subsidi macam-macam ya, sehingga kemudian Indonesia melejit menjadi produsen kakao nomor 3 di dunia. Tahun 2011, pemerintah menginisiasi hilirisasi industri coklat Indonesia untuk mengurangi penjualan biji kakao mentah dan mendorong produksi coklat jadi. Nah, ini tahun 80-an sampai tahun 90-an itu Indonesia masih menjadi penghasil kakao terbesar ketiga di dunia. Kemudian ini adalah produksi tahun 2012 sampai ke 2017 ya di angka ini. Kita jauh kalah di bawah Côte d'Ivoire atau Pantai Gading. Kita Côte d'Ivoire itu dulu jajahan Prancis, ya, kita menyebutnya Pantai Gading, kemudian kalah juga dari Ghana. Ya, begitulah. Kemudian kakao itu pernah menjadi primadona ekspor Indonesia dan bahan baku coklat karena lemak kakao kita itu terbaik di dunia. Jadi sifat kakao itu akan berbeda sesuai dengan tempat pertumbuhannya, tempat dia ditanam gitu ya. Produksi di Pantai Gading dan Ghana itu bagus, tetapi lemak kakaonya masih kalah dengan lemak kakao kita. Makanya kemudian lemak kakao kita itu banyak sekali diekspor. Kemudian ini 10 besar provinsi produsen kakao di Indonesia. Siapapun juga tahu bahwa Sulawesi adalah juaranya. Ya. Ratusan ribu ton kakao diproduksi di seluruh Sulawesi. Ini data tahun 2019 dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Lalu di tempat kedua ada Sumatera, ya mulai dari Lampung, Sumatera Barat, Aceh. Kemudian di tempat ke-9 ada Jawa Timur, di tempat ke-10 ada NTT, DIY entah ke nomor keberapa ya, menghasilkan sekitar 1.792 ton kakao yang ditanam di perkebunan di daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul. Kulon Progo itu di Samigaluh kalau nggak salah. Sedangkan Gunung Kidul di daerah Ngelanggeran. Itu kisah zaman dulu. Bagaimana sekarang? Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dari total produksi kakao sebanyak 217 ribu ton yang diekspor hanya sekitar 31 ribu.
Hanya sekitar 14% dari total produksi kita. Karena kita pernah di-ban di Amerika, pernah ada kisah bahwa, biji kakao yang, dibawa ke Amerika itu ternyata ada, ini, ada larva kupu-kupunya, ada larva serangganya. Kemudian dinaikkan kontainer, dibawa ke Amerika selama berhari-hari, kemudian larva ini tumbuh menjadi kupu-kupu sehingga ketika kontainernya dibuka, kontainer biji kakao dibuka, larvanya keluar dari kontainer, larva serangga. Ini saya dengar kisah ini dari Pak Wahyu Supartono, dosen TIB FTP UGM ya. Ya seperti itu, kemudian kita pernah di-ban di Amerika. Ya seperti itulah. Kemudian biji kakao yang kita impor untuk kebutuhan kakao kita ternyata 234.894 ton. Lebih banyak, jauh lebih banyak daripada total produksi kakao kita. Sehingga yang awalnya kita penghasil kakao terbesar ketiga di dunia melorot sekarang menjadi tinggal ke-6. Dan bahkan kita mengimpor kakao lebih banyak daripada memproduksinya. Kenapa ya? Karena produktivitasnya turun sekitar 18% per tahun karena umur tanaman sudah tua sehingga produktivitasnya jauh menurun. Selain itu di Sulawesi terjadi banyak sekali alih fungsi lahan menjadi tanaman lain yang lebih menghasilkan karena harga biji kakao murah. Itu mungkin dalam tanda kutip bukan urusan kita ya, tapi kita perlu tahu gitu. Nah, apa sih yang menjadi fokus pengetahuan kita sebagai teknolog pangan kaitannya dengan kakao? Yang pertama kita perlu memahami konsep dan teknis pasca panen kakao sehingga nantinya kita paham bagaimana cara dan teknologi dalam mengolah kakao menjadi produk coklat. Ya, jadi kita paham dulu bagaimana sih pasca panen biji kakao itu. Bagaimana menghasilkan kakao dengan kualitas yang baik agar nantinya kita tahu bagaimana cara mengolah, teknologi mengolah kakao menjadi produk coklat, baik itu coklat bubuk, lemak coklat, minuman coklat, dan seterusnya. Kemudian kita paham bagaimana terbentuknya sifat fisik, kimia, dan sensoris produk coklat termasuk flavor mulai dari penanganan pasca panennya. Gimana sih menangani biji kakao sehingga bisa menghasilkan flavor coklat yang baik? Itu kita harus paham. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui bagaimana mengaplikasikan seluruh pengetahuan konsep dan teknis pasca panen dan terbentuknya sifat fisik, kimia, dan sensori ini untuk nantinya mengaplikasikannya di ranah produksi produk pangan dari kakao, baik itu dari bijinya, kulit biji, lemak kakao, dan seterusnya. Jadi pemahaman itu kemudian kita akhirnya nanti jadi paham bagaimana sih mengaplikasikan pengetahuan itu untuk memproduksi produk pangan dari kakao. Pertama kita kenalan dulu sama biji kakaonya. Biji kakao itu dari buah ini ya, dari buah kakao tadi ya, yang utuh tadi ternyata di dalamnya ada biji kakao yang diselimuti oleh plasenta. Ini namanya cocoa pod. Kemudian biji kakao diselimuti oleh lapisan putih bernama plasenta yang di dalamnya ada cocoa bean. Kemudian dalam struktur bean-nya itu ada kulit biji yang disebut husk, ya bahasa Inggrisnya itu husk, yang melingkupi dua kotiledon. Jadi kotiledon itu seperti dua tangan yang ditangkupkan, ya. Kemudian itu bagian biji inilah yang kemudian diolah menjadi produk coklat. Kulit biji ini tipis, lunak, dan agak berlendir yang menyerubungi kotiledon atau biji kakao. Sedangkan ini kulit buah kakao itu teksturnya kasar, tebal, keras gitu ya. Banyak sekali penelitian atau pemanfaatan kulit buah kakao maupun kulit biji kakao. Nah, selama ini kulit biji ini hanya sebagai limbah saja, tetapi lama-kelamaan ketahuan tuh ternyata ada juga aktivitas antioksidan di dalamnya sehingga kemudian bisa dimanfaatkan sebagai produk. Tahukah kalian bahwa minuman coklat itu banyak loh yang tidak hanya menambahkan bagian biji ini, tapi bagian kulitnya juga supaya lebih irit. Nah, nanti kan kita bahas di bagian pembahasan produk kakao ya. Kita lanjut kenalan dulu sama si buah kakaonya.
Jadi bagian buah kakao itu sebagian besar merupakan pot, kemudian bagian bijinya itu sekitar 22%, kemudian plasenta menyelingkup itu sekitar 3%. Dengan kadar air sebesar 90%. Jadi bagian biji kering, bagian keringnya itu ada kakao pot, ada biji dan pulp, ada plasenta, sedangkan kadar airnya sendiri adalah 88. Jadi kalau kadar airnya 88, bagian keringnya tuh hanya sekitar 11 sekian, 11,5%. Dari 11,5% bagian kering itu, bagian padatannya, bagian keringnya, itu 70% merupakan bagian dari potnya. Kemudian Criollo itu kotiledonnya atau bijinya itu berwarna lebih ke arah putih, sedangkan Forastero kotiledonnya atau bagian bean-nya ini lebih ke arah ungu karena mengandung antosianin. Kemudian biji kakao itu terdiri dari 5 baris ini, 5 baris gini, yang menyelingkupi poros lembaga. Jadi bijinya itu ke arah vertikal itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu, memutar. Ya. Kalau dipotong melintang, ini kelihatannya seperti ini. Ada 5 lajur, ada 5 lajur biji yang kemudian bijinya itu sebenarnya adalah 2 kotiledon ya yang saling melipat seperti itu, kemudian bagian pangkalnya menempel pada poros lembaga atau embrio aksis di sebelah sini. Gitu, bagian luarnya diselingkupi oleh pulp. Pulp yang berwarna putih itu melingkupi biji kakao, rasanya itu asam manis. Kalian kalau misalnya mau nyoba rasanya biji maupun pulp sebelum difermentasi itu bisa nyoba di Museumnya Coklat Monggo yang ada di Bantul. Saya dan mahasiswa 2017 pernah kunjungan ke sana dan kami mencicipi ya biji coklat, biji kakao ya, mulai dari biji kakao segar sampai kemudian setelah difermentasi kemudian dikeringkan itu rasanya seperti apa. Rasanya pulp itu asam manis dan kemudian dalam aspek kandungan kimia itu diduga mengandung zat yang dapat menghambat perkecambahan biji. Jadi si pulp itu lama-kelamaan akan menyebabkan biji itu tidak mampu berkecambah sebenarnya kalau sudah dipanen. Di dalam daging buah itu ada kulit biji ini, ya kulit biji atau husk tadi ya, yang membungkus kotiledon dan embrio. Kemudian di dalamnya ini ada kotiledon. Yang perlu dicatat bahwa pulp sekalipun mengandung zat penghambat perkecambahan, tetapi kadang-kadang ketika bijinya itu terlambat dipanen, maka biji tetap bisa berkecambah. Kenapa? Karena di dalam buah kakao ini pulpnya mengering. Karena pulpnya mengering, senyawa penghambat perkecambahan itu tidak bisa masuk ke dalam biji, sehingga kemudian bijinya ini kemudian berkecambah. Sehingga kalau terlambat dipanen, biji berkecambah, kualitas kakao akan menurun. Karena sebagian senyawa-senyawa yang dapat menghasilkan flavor justru malah dimanfaatkan oleh si biji itu sendiri untuk tumbuh. Nah, di dalam biji kakao itu sebenarnya ada senyawa apa saja? Ternyata biji kakao itu tinggi senyawa fenolik, mulai dari tanin, katekin, asam fenolat, epikatekin, protoantosianidin, yang nantinya akan menyebabkan warna hitam gitu ya. Ungu tua yang kemudian menyebabkan warna kehitaman pada kakao dan aneka flavonoid. Jadi ketika aneka senyawa fenolik ini nanti teroksidasi, itu dapat menyebabkan warna gelap pada produk kakao. Jadi yang menyebabkan itu nanti aspeknya apa saja akan kita pelajari. Biji kakao merupakan sumber antioksidan alami karena tadi yang mengandung berbagai jenis fenolik sehingga mampu mengatur atau meningkatkan sistem imun, menjadi senyawa yang mampu mencegah jantung koroner dan kanker, mencegah tensi terlalu tinggi. Biji kakao yang tanpa tambahan apapun ya. Polifenolnya itu sampai sekitar 8%, 6-8% dari berat keringnya. Kemudian senyawa fenoliknya ini dapat memiliki aktivitas antimikrobia terhadap beberapa bakteri patogen. Kulit biji kakao sendiri tinggi flavonoid, sehingga seringkali ikut dimanfaatkan untuk ditambahkan ke dalam produk kakao, ke dalam produk coklat.
Di bagian berikutnya kita akan belajar mengenai bagaimana sih setelah panen itu, mulai dari panen sampai nanti menjadi biji kakao kering, itu bagaimana cara mengolahnya sehingga dapat menghasilkan biji kakao dengan kualitas baik? Kita ketemu di video berikutnya.